Dajjal. Nggih. Tujuan Allah menciptakan Dajjal itu apa? Ngoten nggih. Dajjal. Nggih. Itu aja. Oh nggih. Bismillah. Pertama, terima kasih sekali Bapak atas pertanyaannya nggih. Beliau bertanya dua pertanyaan Bapak Ibu. Pertama, apa sih tujuan Allah Ta'ala menciptakan Dajjal itu? Yang kedua, Dajjal itu kan nggak ada dalam Quran. Artinya, kalau nggak ada dalam Al-Quran, apa kita beriman bahwa Dajjal itu ada? Ngoten nggih? Ya pasti begitu tujuannya. Iya. Untuk pertanyaan pertama, apa sih tujuan Allah Ta'ala menciptakan Dajjal? Ya satu Bapak Ibu, ya dalam surat Al-Anbiya ayat 23 kan Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, tapi kitalah yang akan ditanya. Maksudnya untuk perbuatan-perbuatan Allah, sifat-sifat Allah, zat Allah Ta'ala kita nggak boleh bertanya. Ya, kita menjelaskan ketika Allah itu punya tangan, piye sih tangan Allah itu ya? Gitu. Ketika dalam Al-Quran Allah menjelaskan dia punya wajah, gimana wajah Allah ya? Mirip siapa? Itu tidak boleh. Ya, tentang sifat-sifat Allah, Allah Maha mendengar. Seperti apa pendengaran Allah ya gitu? Atau perbuatan-perbuatan Allah seperti ini. Kenapa Allah menciptakan Dajjal ya? Kenapa Allah menciptakan iblis ya? Apa gunanya iblis? Kenapa Allah menciptakan neraka? Neraka itu kan ya jelek dong. Apa yang diciptakan sama Allah gitu loh Pak. Jadi tidak boleh. Kita tidak boleh bertanya tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat Allah Ta'ala, tapi kita sebagai hamba yakin bahwa apapun yang dilakukan Allah Ta'ala itulah yang paling baik. Jadi kita diciptakan kan untuk ibadah ya. Halo. Diciptakan untuk apa? Untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Karena kita diciptakan untuk ibadah, pertanyaan yang mesti kita tanyakan cuma dua. Pertama, apa saja ibadah yang Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk dilakukan? Okay. Yang kedua, sudah benar enggak aku melakukan ibadah ini? Jangan-jangan aku ibadah enggak benar kan gitu. Nah, untuk pertanyaan pertama tadi, banyak pas sekarang zaman ini orang itu ibadah tapi bukan ibadah tapi dianggap sebagai ibadah. Ya apa enggak? Karena mereka enggak ngerti. Yang kedua, beribadah seenake. Dalam arti sholat Al-Fatihah mau separuh ya kan? Belum baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in langsung rukuk. Ada mboten? Nah, itu kan berarti kan enggak benar kan? Mestinya kita bertanya, wis bener enggak aku melakukan ibadah ini gitu. Nah, terus kenapa Allah menciptakan Dajjal? Ya hukum asal kita enggak boleh bertanya, tapi ketika ada pertanyaan ya kita jawab. Jawabannya Bapak Ibu sama seperti Allah kenapa menciptakan nyamuk. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fauqaha. Allah itu tidak malu membuat perumpamaan semisal nyamuk, bahkan lebih kecil daripada nyamuk. Nyamuk ini kan kita semua sepakat ya Pak. Bahasanya nyamuk ya kecoa, curo, tikus ya kan, rayap. Ini kan perusak semua kan. Kan mending nggak ada kan Bapak Ibu gitu. Ya apa enggak? Mending tidak ada. Tapi kenapa Allah menciptakan? Karena lebih baik itu ada Pak. Coba nggak ada nyamuk Bapak Ibu. Tutup semua itu pabrik vape, King Kong, 3 roda, hit. Ngene mah mboten. Mungkin di antara panjenengan ada sing bose hit atau bose vape ya kan. Jadi orang itu mendapatkan rezeki gara-gara nyamuk. Ngene mah mboten Pak. Iya, coba nggak ada nyamuk, wah kukut wis gak usah sekolah anaknya kan gitu kan. Itu loh seperti itu. Ya kenapa Allah menciptakan iblis? Ya memang untuk lebih baik. Nah kalau nggak ada iblis, semua orang ya soleh semua, iya kan? Percuma ada neraka, ada surga, orang baik semua.
Enggak, bukan seperti itu. Nah, jadi kenapa Allah menciptakan Dajjal? Ya sama jawabannya kenapa Allah menciptakan nyamuk, kenapa Allah menciptakan iblis. Jadi untuk fitnah, sehingga jelas mana yang mengikuti Allah, mana yang mengikuti Dajjal. Kan begitu Bapak Ibu. Jelas Pak Nggih? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, loh Ustaz, dalam Al-Quran kan nggak ada Dajjal. Kita harus tahu bahwa dasar Islam itu kan Quran sama hadis, bukan Quran saja. Kalau ada orang-orang yang mereka hanya percaya kepada Al-Quran, tidak mau hadis, itu namanya ingkarus sunnah. Berarti ya sama dengan dia itu tidak menerima Nabi Muhammad SAW. Ibaratnya ketika dia kafir, kemudian mau masuk Islam, aku tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, kayak satu tok, asyhadu alla ilaha illallah aja, bisa enggak? Tidak bisa, karena Quran dan hadis itu satu paket Bapak Ibu, nggak bisa dipisah-pisahkan. Justru kata para ulama, Quran itu lebih butuh kepada hadis daripada hadis kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sifatnya umum, sementara hadis itu yang menafsirkan. Ya contohnya kayak panjenengan ketika doa iftitah atau doa tahiyat, gimana bunyi doa tahiyat? Rabbighfirli wali walidayya, begitu nggih. Gimana doa tahiyat? Halo? Gimana doa tahiyat kok? Terus ndi, Pak? Nah, intinya doa tahiyat itu ada di Al-Qur'an, mboten? Ada enggak penjelasan dalam Al-Qur'an salat zuhur asar, salat zuhur dan asar 4 rakaat, bacaannya sir, ada mboten? Enggak ada. Karena Al-Qur'an itu sifatnya global, umum, yang memperinci, yang mengkhususkan adalah hadis. Ngoten Pak insyaallah. Nggih, wallahu taala a'lam. Sampun? Nggih. Kalau begitu Bapak Ibu terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nggih. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.